Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang dalam program Sapa Madrasah episode kedua di Mandua Kepahyang. Bersama saya Bella Salsabila Alfazain yang menjadi host pada hari ini. Program Sapa Madrasah merupakan inovasi dari Humas Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang sebagai upaya untuk memperkenalkan potensi-potensi di Madrasah Kabupaten Kepahyang, khususnya dari bidang kesenian, ekstrakurikuler maupun proses mengajar dan mengajar serta fasilitas pendukung. Nah, pada hari ini saya sudah ditemani oleh Bapak Darwin SAG selaku Kepala Mandua Kepahyang. Untuk itu kita langsung saja perkenalan kepada Bapak Darwin. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Boleh Bapak kenalkan diri dulu ke sahabat religi dan boleh sapa sahabat religi di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwin SAG selaku Kepala Mandua Kepahyang yang bertugas selama ini sudah 1 tahun 3 bulan kurang. Oke, berarti udah lumayan cukup lama ya, udah 1 tahun 3 bulan. Baik Pak Darwin, tadi pagi ketika tim podcast tiba di sini, kami melihat ada penerapan budaya 5S dan juga langsung dilanjutkan dengan kegiatan sholat duha. Ini juga merupakan program yang sangat baik dan bisa menjadi percontohan ya Bapak untuk kedepannya. Nah, boleh dong Pak cerita-cerita sedikit dengan sahabat religi di rumah tentang kegiatan ini. Baik, terima kasih. Saya selaku Kepala Mandua Kepahyang bekerja sama dengan seluruh wakil-wakil yang ada membuat suatu terobosan program yang ke depan itu bagaimana untuk meningkatkan iman dan takwa kepada anak kita. Salah satunya pagi sebelum mereka mengikuti KBM, kita akan melaksanakan suatu kegiatan yang intinya di dalam itu ada P2RA-nya, yaitu kita pertama kali bermohon kepada Allah bahwasanya kita ingin kalau dia murid untuk belajar dia sukses, guru yang mengajar itu dia berhasil. Itulah salah satunya yang 5S langsung dilanjutkan kepada kegiatan duha bersama. Oke, baik. Jadi ini sebagai upaya mendorong ketakwaan dari siswa-siswa madrasah di Mandua Kepahyang. Ini luar biasa sekali. Baik Bapak, selain itu juga saat ini bahwasannya kehidupan kita itu tidak jauh dengan kemajuan teknologi ya Bapak ya. Nah, bagaimana dari Mandua Kepahyang ini, apakah proses belajar mengajar atau KBM-nya itu sudah mendukung dengan perkembangan IT itu sendiri? Terima kasih. Kami insya Allah tahun ini akan membuat terobosan ada 3 lokal untuk menggunakan IT secara penuh. Jadi itu dilengkapi dengan fokusnya, dilengkapi dengan proyektor yang ada, dan menggunakan seluruh perangkat yang berbentuk IT yaitu laptop. Sehingga guru-guru banyak menggunakan nanti dalam bentuk PowerPoint tanpa menggunakan dia spidol. Itu kita uji coba ada 3 lokal yang berbentuk kelas IT-nya. Oke, harapan Bapak dengan adanya kelas IT ini bagaimana Pak? Harapan kita nanti ke depannya guru-guru sudah terampil menggunakan seluruh teknologi yang ada. Betul. Yang kedua nanti murid tidak gagap teknologi. Sudah terbiasa begitu, dengan teknologi. Betul sekali ya Bapak. Dan kami juga mendapat informasi bahwasannya di Mandua ini sudah menerapkan kurikulum merdeka gitu ya Pak ya. Benar. Bagaimana dengan perkembangan atau hasil dari P5 P2RA di Mandua Kepahyang? Terima kasih. Nah, P5 tadi itu kan biasa kita menggunakan ada sistem kegotong royongannya. Di dalam itu menampilkan karya-karya anak yang ada. Termasuk produk-produk yang dihasilkan dari sampah bisa menjadikan produk yang produktif. Salah satunya. Sedangkan untuk P2RA-nya Rahmatan lil Alamin itu kita bisa mengarahkan kepada anak, yaitu salah satunya RPDI-nya yang remaja peduli Islam, dakwah Islamnya, sehingga mengarah kepada keagamaannya, lebih kentalnya di situ. Itulah dia nuansa dari P5 P2RA-nya di Mandua Kepahyang ini. Kalau kita melihat di Diknas itu hanya dia menggunakan P5 aja. Oh begitu ya Pak. Sedangkan untuk di madrasah ada penambahannya P2RA-nya. Oke, itu khusus di madrasah ini atau di Mandua saja atau seluruh madrasah? Seluruh madrasah. Itu kelebihan kelebihan tersendiri. Ciri khas untuk di madrasah adalah P2RA-nya.
rahmatan lil alaminnya. Nah, penonjolannya di situ adalah mereka keiman, keatawa, karakter yang dibangun di situ, akhlaknya. P2RA-nya. Kalau harapan dari Bapak sendiri terhadap hasil karya-karya anak-anak ini bagaimana ke depannya, Pak? Nah, ke depannya nanti kami mengharapkan nanti ya anak-anak yang keluar dari sini tidak terpaku dengan harus dia menjadi pegawai negeri, mau jadi apa, segala macam. Dengan adanya nanti keterampilan mereka ini yang tidak mereka bisa rambah keluar, mereka sudah ada sedikit keterampilan yang keluar ini. Misalnya, kalau mereka bisa merangkai bunga ini, apa salahnya bunga yang model kayak gini yang dihasilkan anak ini bisa dipasarkan baik secara online maupun cara offline-nya kepada anak-anak itu. Itulah harapan kami nanti yang keluar dari MAN ini, dari produk dari P5-nya. Betul, jadi mereka punya kreativitas sendiri yang bisa mungkin bisa menjadi nilai jual nanti ketika mereka setelah lulus SMA seperti itu ya Bapak ya. Nah, tadi juga kami sempat singgah-singgah nih di perpustakaan. Kalau di MAN 2 sendiri bagaimana upaya dari Bapak Kepala Sekolah nih, pandangan Bapak untuk meningkatkan literasi baca anak-anak, karena sekarang kan anak-anak lebih doyan YouTube dan lain sebagainya gitu. Bagaimana Pak? Nah, untuk mengantisipasi itu kami berupaya nanti di lingkungan kita ini akan membuat sekitar ada 4 pojok baca untuk menambah minat mereka nanti untuk berkumpul, membaca bersama, berdiskusi bersama. Kalau dia hanya terfokus di perpustakaan, mereka terbatas. Karena di perpustakaan terbatasnya satu, mereka tidak boleh berbicara sembarangan karena itu membuat kebisingan. Betul. Tetapi dengan kita membuat satu pojok baca nanti di halaman yang terbuka, mereka bisa kreativitas. Apakah mereka nanti membaca puisi, mereka mau berteriak, mereka itu dia ekspresinya, ataukah mereka nanti mungkin ada nanti lab-lab yang berjalan, mereka bisa menanganinya, membuat suatu percobaan secara terbuka, sehingga pojok baca yang insya Allah akan kami bangun tahun ini nanti itu bisa bermanfaat seluruh, baik itu nanti di perpustakaannya menunjang maupun guru-gurunya nanti mensupport itu semua. Itulah pengembangan salah satu dari perpustakaan itu mengarah ke pojok baca mereka. Jadi balik lagi nih dari membaca terus kreativitas. Nah, kalau di MAN 2 Kepayang sendiri itu ekstrakurikulernya banyak ya Pak ya? Alhamdulillah. Mungkin Bapak boleh cerita secara singkat apa saja ekstrakurikuler yang ada di MAN 2 Kepayang ini Pak? Baik itu seni, keagamaan maupun olahraganya. Untuk seninya kita sudah tampilkan tadi, sudah jelas kegiatan seni kita mulai dari hadrohnya nanti yang kita tampilkan, kemudian tari-tari yang sudah kita tampilkan, yang sudah sampai kemana-mana gitu, tari-tarian tadi, termasuk ekstra kita, pramuka kita, salah satunya sering mendapat juara, baik itu tingkat provinsi, dan pernah mengikuti Jamnas di nasional, itu salah satu keberhasilan kita. Balik lagi kepada kegiatan-kegiatan olahraga kita, ada di sini takraw-nya, ada polinya, ada basketnya, termasuk silatnya. Inilah kegiatan ekstra yang ada sudah dibangun di MAN 2 Kepayang. Betul. Jadi MAN 2 Kepayang selain memang menonjolkan keagamaannya, seninya juga tetap ya Pak ya. Olahraganya juga, tadi ada silat juga, jadi luar biasa sekali di MAN 2 Kepayang ini. Nah sahabat religi di rumah, pasti penasaran kan bagaimana keseruan dari ekstrakurikuler yang ada di MAN 2 Kepayang? Yuk kita tonton cuplikan berikut ini. Baby, we both know this is not our time. It's time to say goodbye until we meet again. 'Cause this is not the end. It will come a day when we
you'll find a way. Violins playing and the angels crying. When the stars align, then I'll be there. No, I don't care about them all, 'cause all I want is to be loved, and all I care about is you. It's stuck on me like a tattoo. No, I don't care about the pain. I want your fire and rain, just to get closer to you. It's stuck on me like a tattoo. I'm letting my head down, I'm taking it cool. You got my heart in your head, don't lose it, my friend. It's all that I got. Violins playing and the angels crying. When the stars align, then I'll be there. No, I don't care about the all, 'cause all I want is to be loved, and all I care about is you. It's stuck on me like a tattoo. No, I don't care about the pain. I want your fire and your rain, just to get closer to you. It's stuck on me like a tattoo. Iya baik sahabat religi, itulah tadi penayangan cuplikan-cuplikan keseruan dari ekstrakurikuler Mandua Kepahyang. Nah kita lanjut lagi nih Pak. Jadi selama waktu 1 tahun 3 bulan lah ya Iya. Bapak di sini. Kira-kira prestasi apa saja yang paling membanggakan nih Pak dari Iya. siswa-siswinya, baik itu untuk madrasah sendiri Pak? Ya, untuk segi KBM-nya kita tahun kemarin sudah mengirim secara nasional KSM anak kita di Kendari. Oke. Dari Tingkat nasional ya, nasional ya, Pak, ya? secara nasional itu dari segi KBM kita. Alhamdulillah tahun ini setingkat provinsi 2 orang, yaitu kimia dan fisikanya. Insya Allah kita Go mendoakan lagi yang ke dua-dua, nasional, Pak. ya, Amin. ya dua-dua orang ini Betul. akan tembus juga ke nasionalnya. Itu harapannya. Itu dari tingkat KBM-nya. Sedangkan untuk prestasi ekstranya, anak kita secara seni sudah berangkat ke Banten untuk juara secara mengikuti tingkat nasional di Banten. Sedangkan untuk kegiatan pramuka, Jamnasnya udah pasti, kegiatan silatnya juga kita merambah udah ke tingkat nasional untuk kegiatan anak ini. Inilah prestasi yang ada di pada Mandua, dan itu silakan nanti berdialog kepada wakil-wakil yang menanganinya. Bahwasanya itulah yang kita berikan amanah kepada wakil-wakil Mandua Kepahyang ini. Oke, luar biasa dari sahabat religi. Oke, sahabat religi, menyapa secara langsung para pembina ekstrakurikuler yang berhasil menorehkan prestasi ini baik di tingkat kabupaten maupun tingkat nasional. Untuk itu kita langsung lihat cuplikan berikut ini. Last forever. So tell me what you waiting for. I wanna keep it frozen here forever. There's no regretting anymore. Take the way, you're so far away. I'm making the night until Ya, baik sahabat religi, saat ini kita sudah berada di ekstrakurikuler pramuka. Nah, kita akan tanya lebih lanjut prestasi apa saja yang sudah diraih oleh ekstrakurikuler pramuka dari Mandua Kepahyang ini. Untuk itu, langsung kita sapa pembimbing pramuka pada hari ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Oke Bu, boleh kenalan dulu sama sahabat religi di rumah, namanya siapa Bu? Saya Yenita, pembimbing pramuka dari Mandua Kepahyang. Ibu Yenita, Pangkalan ya Walai Songo. Oke, ini boleh diceritakan sedikit sama sahabat religi prestasi apa saja yang sudah selama 1 tahun terakhir Ibu? Prestasi yang dimiliki pramuka Walai Songo ini ya pertama juara draft kreasi se-Sumbaksel di UIN Fatmawati Bengkulu. Lomba Sahril juara 2 se-Sumbaksel. Oke. Nah, itu. Dan pernah juga mengikuti kema bakti amal bakti ya di Kementerian Agama, itu juara umum. Juara Di umum, tahun oke. 2022. Oke, baik, berarti bukan hanya berprestasi di tingkat kabupaten tapi juga sudah terbukti di Iya, tingkat Sumbaksel. iya. Baik Ibu Yeni, luar biasa sekali nih dari ekstrakurikuler pramuka. Terima kasih ya Ibu. last forever. So tell me what you waiting for. I wanna keep it frozen here forever.
sudah berada di proyek P5P2RA-nya anak Mandua Kepahyang dan Ibu guru pembimbingnya ya, Bu? Oh iya, benar sekali. Oke, boleh Iya. mungkin perkenalan dulu sama sahabat religi di rumah. Oke, baiklah. Saya Jeniar Ferrari selaku pembimbing dari proyek pengembangan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin P5P2RA Mandua Kepahyang. Oke, nah, ini boleh diceritakan sedikit apa saja hasil karya dari anak-anak Mandua nih, Bu, di P5P2RA-nya? Oh iya, kami di P5P2RA ini mengangkat tema potensi budaya lokal. Ini kami ini Mingai Oil. Mingai ini bahasa Rejang dari kemiri. Nah, jadi ini ekstrak dari kemiri, Mingai Oil. Ini banyak khasiatnya ini. Ini buatan anak-anak Mandua Kepahyang, asli no campuran, tidak ada campuran. Nah, dan kemudian kami juga ada batik Diwo. Ini batik Diwo. Batik Diwo ini batik khas. Boleh agak kesini sedikit ya. Ini batik khas Kabupaten Kepahyang. Batik khas Kabupaten Kepahyang yang diproduksi oleh anak-anak Mandua Kepahyang. Nah, khasnya batik Diwo ini, batik Diwo khas Kabupaten Kepahyang memiliki motif. Nah, di sini ada semua motifnya. Ada motif stabi yang melambangkan salam, ada selempang emas, ada kaganga atau aksara ulu, aksara khasnya Rejang Kepahyang. Nah, itu batik Diwo. Ada juga kembang lima yang pada motif ini menggambarkan persatuan dan kesatuan masyarakat Kepahyang dan juga pucuk rebung. Pucuk rebung itu melambangkan bahwa Kepahyang ini terus bertumbuh. Nah, di sini kami membuat batik, ada batik tulis seperti ini contohnya, ada juga batik kontemporer. Nah, ini batik kontemporer yang sekarang sedang di Trending lah ya, trending ya. Ini batik kontemporer namanya, khas batik Diwo Kabupaten Kepahyang. Ini proyek P5P2RA Mandua Kepahyang. Luar biasa sekali. Jadi memang menghasilkan produk-produk yang menonjolkan kearifan lokal. Iya, betul sekali. Oke, terima Ya. kasih, Bu. Sama-sama. Moment lasts forever. I'm gonna keep it frozen here forever. There's no regretting anymore. Ya, baik sahabat religi, saat ini kita sudah berada di ekstrakurikuler tari Rentak Mandaya. Nah, boleh Bapak cerita ke sahabat religi prestasi apa saja yang sudah diraih oleh Sanggar Tari dari Mandua ini, Pak? Oke, terima kasih Mbak Bella. Sanggar tari kita bernama Sanggar Tari Rentak Mandayang. Untuk saat ini Sanggar Tari Rentak Mandayang ini biasa tampil di acara-acara kegiatan pesta pernikahan, kemudian acara-acara di kantor Kemenak Kabupaten Kepahyang, acara perpisahan dan kegiatan-kegiatan di masyarakat. Untuk sementara itu saja dulu, Mbak. Oke, baik. Jadi sahabat religi, untuk anak-anak sanggar dari Mandua Kepahyang itu emang sudah biasa tampil di masyarakat Ya, seperti betul, Mbak, itu ya. ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya, baik sahabat religi, saat ini kita sudah berada di ekstrakurikulernya Paskibraka. Nah, kita akan tanya lebih lanjut nih bagaimana prestasi dari Paskibraka Mandua Kepahyang. Baik, Ibu boleh ceritakan sedikit tentang prestasi dari Paskib Mandua Kepahyang. Ya, baik. Alhamdulillah dari alumni dari tahun-tahun banyak siswa yang ikut Paskib sekarang sudah mengikuti, ada ikut polisi, tentara, dan kemudian alhamdulillah untuk tahun ini Mandua Kepahyang perwakilan dari Mandua ada 4, satu provinsi, yang ketiga ke kabupaten. Oke, luar biasa berarti Alhamdulillah. perjuangan dari para pembina Paskib untuk Iya, bisa mengantarkan iya. anak didiknya. Alhamdulillah anak-anak juga bisa disiplin lagi. Oke, Dengan baik. Paskib ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Paskibra beraksi, maju, jalan. Paskibra beraksi. Hei, walau panas terik matahari. Berjuta kali. Moment lasts forever. So tell me what you waiting for. I'm gonna keep it frozen here forever. There's no regretting anymore. Let's get away. It's so far away. I'm making the night mine until the day I die. Like to go on my Ya baik sahabat religi dimanapun kalian berada,
saat ini saya sudah berada di ekstrakurikulernya PIK R MAN 2 Kepahyang. Untuk lanjut aktivitas dan kegiatan sehari-hari PIK R, kita akan sapa langsung salah satu guru pembimbing PIK R di MAN 2 Kepahyang. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Boleh sapa dulu sahabat religi di rumah dan ceritakan bagaimana aktivitas PIK R di hari-harinya. Baiklah, untuk sahabat religi di rumah atau dimanapun berada, kegiatan PIK R MAN 2 Kepahyang ini sehari-harinya mereka biasanya bermain karena di sini ekstrakurikulernya ini biasanya dilakukan 1 minggu sekali. Nah, jadi PIK R ini diadakan di hari Jumat setelah pulang sekolah. Kegiatan kami biasanya ya karena sesuai dengan ekstrakurikulernya bahwa kegiatan sehari-hari yaitu biasanya mereka ada melakukan permainan, kemudian ada sosialisasi ke kelas-kelas tentang pernikahan dini, kemudian seks bebas dan nafsa. Kemudian mereka ini ada juga life skill-nya. Kemudian mereka biasanya bersama-sama dan kita juga biasanya mengundang yaitu genre kabupaten untuk lebih meningkatkan informasi dan sistem kinerja dan cara kami belajar di dalam PIK R tersebut. Oke, baik. Banyak berarti kegiatannya ya, Ibu. banyak sekali. Dengan tujuannya sosialisasi tadi ya, Bu, sosialisasi lebih Nah, diinikan. untuk prestasi-prestasi yang sudah digapai adik-adik ini apa saja, Bu? Ya, alhamdulillah bahwa PIK R MAN 2 Kepahyang ini sudah banyak meraih prestasi, salah satunya ada juga ke tingkat nasional baru-baru ini. Sampai nasional ya, Bu? Ya, Luar biasa berdua Kepahyang. Kemudian terakhir ini juga kita mendapatkan duta favorit yaitu duta genre favorit perwakilan Kabupaten Kepahyang. Kemudian kita mengikuti lomba, baik itu lomba ekstrakurikuler di tempat sekolah lain, kemudian ada juga proposal dan alhamdulillah kita selalu menang setiap mengirimkan peserta kita untuk mengikuti lomba. Oke, luar biasa. Terima kasih ya, Ibu. Last forever. So tell me what you waiting for. I'm gonna keep it frozen here forever. There's no regretting anymore. Just slip away. It's so far away. I'm making the night mine until the day I die. I like to go. I'm not in my head. You know what it feels like when you're dancing right. Just the beat inside my soul. Take me home. When my dreams are lit up, hear the sound. Let it be the sun control. I know what it feels like. Come on, make me feel alive. Just the beat inside my soul. Take me home. Baik sahabat religi, saat ini saya sudah berada langsung di lapangan MAN 2 Kepahyang dan kita akan tanya langsung ekstrakurikuler apa saja yang ada di MAN 2 Kepahyang khususnya di bidang olahraga. Boleh Bapak disebutkan ekstrakurikuler apa saja? Oke, ekstrakurikuler yang ada di MAN 2 Kepahyang, yang pertama yang pastinya ada futsal, bola basket, bola voli, takraw, dan silat, serta tenis meja. Oke, jadi ada beberapa cabang olahraga lah ya Bapak ya Iya. untuk di MAN 2 Kepahyang. Nah ini langsung ke pelatih silatnya ya Pak ya? Oke, kalau untuk silat sendiri prestasi apa saja yang pernah diraih dari MAN 2 Kepahyang? Kalau untuk silat sendiri yang diraih Popda 2023 juara 1. Open turnamen SMI Cup di Kepahyang kemarin 2024 juara 1 juga ada. Cuman itu. Oke, siap. Berarti memang udah terbukti nih MAN 2 Kepahyang juga sudah menoreh prestasi baik di bidang olahraga maupun bidang silatnya tadi ya. Last forever. So tell me what you waiting for. I'm gonna keep it frozen here forever. There's no regretting anymore. Just slip away. It's so far away. I'm making the night mine until the day I die. Ya baik sahabat religi, jadi setelah kita menonton tadi cuplikan prestasi-prestasi dari MAN 2 Kepahyang, berarti memang betul-betul MAN 2 Kepahyang sangat mendukung setiap prestasi dari siswa-siswinya, baik itu basicnya agama, secara umum, saintis, olahraga, seni-seni dan lain-lainnya, sehingga bisa menciptakan bibit-bibit unggul dari madrasah. Nah Bapak, bicara soal bibit unggul nih, mungkin Bapak bisa sharing sedikit nih, alumni-alumni dari Kepahyang sekarang sudah berprestasi di mana saja Pak? Oke, terima kasih. Alumni yang ada di MAN 2 Kepahyang ini sudah merambah, salah satunya tadi kita sudah menyaksikan bahwasanya dari Dinas Kesehatan itu ada 2 yang sudah, yang jelasnya tadi, yang datang tadi.
Untuk UKS mereka sudah di Dinas Kesehatan, kemudian ada di kepolisian maupun TNI-nya, ditambah dengan alumni-alumni yang sekarang udah tercetak dengan ada ustadz-ustadz yang insya Allah akan kami panggil nanti untuk memberi motivasi kepada adik-adiknya. Ya. Berarti memang dari Mandua Kepayang ini dari segi tokoh agama, tokoh masyarakat, dari TNI Polri sudah ada Pak lulusan dari Mandua Kepayang ini Pak. Jadi sahabat religi di rumah, jadi jangan takut lagi nih buat daftar di Mandua Kepayang karena di sini banyak banget manfaatnya Pak ya. Dari segi agama, unsur seni, olahraga, sampai nanti pendidikan kayak bisa jadi TNI dan Polri seperti itu ya. Jadi banyak alumninya yang sudah sampai ke sana. Nah Pak, bicara soal prestasi, pastilah prestasi ini didukung dengan berbagai fasilitas yang ada di Mandua Kepayang. Ini Bapak boleh cerita sedikit Pak, fasilitas-fasilitas penunjang di Mandua Kepayang yang bisa mengantarkan anak-anak didiknya. Alhamdulillah di Mandua Kepayang ini dengan keterbatasan lokasi, tetapi kita bisa membuat salah satunya sekarang ini ada pojok baca, salah satunya akan kita bentukkan untuk anak berkreasi di dalam itu. Yang kedua itu ada ruang TIK yang sudah mumpuni untuk anak itu bisa belajar di situ, ditambah dengan fasilitas-fasilitas basket yang di maupun poli maupun takraw. Dan ditambah lagi ruang belajar yang representatif untuk belajar anak itu. Oke, baik Bapak. Jadi memang dari segi kegiatan KBM-nya disupport, kegiatan ekstrakurikulernya juga disupport full oleh Mandua Kepayang. Ini luar biasa sekali nih Pak. Sahabat religi, ayo buruan daftar di Mandua Kepayang gini. Baik Pak Darwin, sebelum kita tutup pertemuan podcast di episode Sapa Madrasah kali ini, kami mau dengar nih Pak, kira-kira pendapat dari Bapak Darwin. Kenapa orang tua atau calon orang sahabat-sahabat religi ini harus menyekolahkan anak-anak di madrasah gitu. Dan khususnya ke Mandua Kepayang. Terima kasih. Ini salah satu keunggulan kita, masyarakat selalu beranggapan memang Mandua Kepayang ini akan mencetak anak-anak yang keluar itu lebih keagamaannya dan ilmu pengetahuannya sama dengan yang lain. Keunggulannya adalah di keagamaannya, sehingga dia beranggapan mengharapkan anak yang keluar dari MAN ini imtaknya dan imteknya itu harus sama atau belajar. Inilah salah satu motivasi orang tua untuk memasukkan anaknya ke Mandua Kepayang ini. Oke, baik Bapak. Jadi memang seimbang lah antara duniawi dan akhirat seperti itu. Jadi orang tua juga harus memikirkan bagaimana dampaknya untuk anak-anak di masa depan Bapak. Biasa sekali nih sahabat religi bincang-bincang bareng Pak Darwin yang banyak insight baru yang bakal didapatkan ketika bisa bergabung di Mandua Kepayang. Baik sahabat religi di rumah, sampai sini saja pertemuan podcast kita pada hari ini di program Sapa Madrasah episode kedua di Mandua Kepayang. Saya Bel Salsabil Alfazain dan narasumber pada hari ini adalah Pak Darwin SAG selaku Kepala Mandua Kepayang pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama.